selalu ini tidak selesai-selesai gitu. Dan dari arah masa depan kita juga punya permasalahan, yaitu kita dituntut untuk bisa bersaing secara global dengan teknologi, AI, kemudian bagaimana orang-orang tuh bisa bekerja dengan satu pekerjaan yang maju gitu, mengikuti dengan perkembangan global. Nah sehingga dari dua arah masalah ini kita menyimpulkan bahwa masalah masa lalu itu akan terus menghantui kita, generasi masa kini untuk menghadapi masa depan. Sehingga menjadi tugas bapak-bapak yang ada di pemerintahan hari ini untuk menyelesaikan permasalahan masa lalu ini terlebih dahulu. Yang ada di depan mata, Fatimah, yang ada di depan mata saat ini, yang dihadapi oleh halayak. Menurut Anda masalah apa yang dihadapi di depan mata saat ini? Menurut saya yang paling terlihat di depan mata masalah masa lalu yang masih ada adalah korupsi. Seperti yang kita bisa lihat bahwa MBG bahkan kepala-kepalanya dicopot karena permasalahan korupsi. Negara kita ini saya rasa semua orang setuju ya bahwa kita tidak akan pernah maju kalau seandainya permasalahan korupsi ini masih ada terus gitu, Bang Andro. Tapi aparat penegak hukum sudah bertindak, 3 kepala sekaligus dicopot. Menurut Anda itu sudah merupakan bagian akomodasi penegakan hukum yang adil dan merata? Ya menurut saya itu sesuatu hal yang normal dan harus dilakukan, tapi itu bukan sesuatu kebaruan gitu. Menangkap seseorang yang ternyata diduga melakukan korupsi itu suatu kewajiban, dan saya ingin mengingatkan bahwa penangkapan atas kasus korupsi itu bukan prestasi. Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek yang paling dibanggakan oleh presiden gitu. Ini proyek yang paling diperhatikan presiden tapi korupsinya sebegitu besar. Ini kan kegagalan sebetulnya, meskipun di akhirnya ditangkap itu sebuah kewajiban menurut kami. Tapi sesungguhnya Fatimah, sebagai mahasiswa kami yakin teman-teman mahasiswa masih idealis. Menurut Anda gagasan aspirasi ini ditampung tidak oleh pemerintah? Ditampung, ditindaklanjuti kalau versi Fatimah sejauh ini? Versi kami masih sangat minim ya Mas Andro, karena respon-respon terbaru pemerintah setelah kita aksi pun menunjukkan sikap-sikap yang empati. Padahal ironisnya tuntutan kita yang kelima adalah sebetulnya untuk pemerintah lebih empati dan mengakui ketika ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Tapi kan so far yang terlihat adalah kita tidak akan pernah menghentikan MBG, ini pemerintah sudah hemat kok. Terus terkait kenaikan BBM ada juga yang berpendapat bahwa salah sendiri orang-orang yang tadinya memilih untuk menggunakan kendaraan yang cc-nya tinggi sehingga pakai Pertamax. Jangan komplain dong kalau harganya naik dan sebagainya. Ini menurut kita satu respon-respon yang sangat tidak elok, jauh dari menampung aspirasi justru. Bang Hasan Hasbi, respon pemerintah kita langsung dengarkan. Baik, terima kasih. Saya juga merasa terhormat hadir di forum seperti ini, dan tentu dialog itu sesuatu yang sangat penting. Dan kalau dibilang misalnya pemerintah tidak peduli dengan suara masyarakat, di forum ini pemerintah hadir. Mungkin harusnya menteri yang hadir atau kepala Bakom, tapi beliau sedang berduka cita karena orang tuanya meninggal malam ini. Jadi saya menggantikan beliau. Tapi tetap saja ini kan perwakilan pemerintah dan hadir di ruangan ini. Nah, kalau kita sejak awal berdirinya Republik ini, setiap pemerintahan ada demonstrasi mahasiswa. Zaman Bung Karno ada demonstrasi mahasiswa, zaman Pak Harto ada, zaman B.J. Habibie ada, zaman Gus Dur ada, zaman Bu Mega ada, zaman Pak SBY ada, zaman Pak Jokowi ada, zaman Pak Prabowo juga ada. Jadi demonstrasi mahasiswa itu kayak sudah, ya mungkin kita bisa tebak nanti siapapun presiden berikutnya juga akan ada demonstrasi mahasiswa. Nah, kalau kita mungkin ada pikiran yang kurang baik terhadap pemerintah, misalnya masalah tentang korupsi dan kemiskinan misalnya. Korupsi harus kita akui masih jadi PR besar. Makanya ketika awal dilantik dalam 1-2 kali rapat kabinet pertama, Presiden mencanangkan 4 perang. Perang pertama itu perang terhadap korupsi. Perang kedua itu perang terhadap judi online. Perang ketiga terhadap penyelundupan, dan perang keempat terhadap narkoba. Dan dalam setiap pidato Presiden di rapat kabinet, baik itu tertutup maupun terbuka, rapat paripurna maupun rapat terbatas, Presiden berulang-ulang ngomong, jangan main-main, kamu mengerjakan ini jangan main-main. Saya sebelum dilantik pesan Presiden cuma itu, terima kasih Anda sudah mau dilantik kembali, tapi jangan pernah main-main sama uang negara. Ini pesan yang berulang-ulang disampaikan oleh Presiden, dan itu beliau serius soal itu. Tapi harus kita akui bahwa memang masih ada orang yang tergoda, ya
selalu ada